nilai tambah itu ibaratnya uang yang beredar, dan nilai tambahnya itu Di Kabupaten Malinau ya Pak? di Kabupaten Malinau itu sudah 17 T. Pemerintah daerah Kabupaten Malinau ini, ya dalam hal ini pimpinan Pak Bupati Malinau, Pak WMP, itu peduli sekali dengan pelaku UMKM. Kalau dari penganggurannya ya, itu memang Malinau itu turun drastis. Nah di tahun 2024 ini, di awal-awal nih bulan 3 tidak di bulan 4 itu kan ada musrembang nih. Yes. Jadi warga Malinau nih jangan sungkan-sungkan untuk hadir di sana, karena ide dan gagasan kita itu dibutuhkan nih oleh pemerintah untuk teman-teman dan Kak Evan. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih di tempat kita. Ada Bapak Yanwar, atau kita panggil Kak Yanwar. Kak Yanwar, Kepala BPS Kabupaten Malinau. Halo Bapak. Halo, selamat pagi semuanya. Pertama kalinya BPS bisa Iya. hadir. Iya, Siap, akhirnya terima kita kasih bisa banyak. undang BPS Malinau untuk hadir di Siap. podcast kita. Nah, di samping Kak Evan nih, ada Kak Suksoros selaku pelaku UMKM dan sekretaris komunitas UMKM yang ada Wajahnya di Malinau. masih ceria habis Irau kemarin. Iya, habis banyak dapat keuntungan kayaknya ya. Banyak cuan. Banyak cuan di Irau kemarin. Nah, di Malinau ada komunitas UMKM lah, luar biasa ya, diwakili sama Kak Suksoro. Nah, dan hari ini kita nggak cuma ngebahas soal UMKM-nya aja. Kita mau tahu apakah sejauh mana sih UMKM di Malinau sampai kita jauh-jauh bawa Kepala BPS ya. Kita akan Kabupaten Malinau. bicara data yang by real. data. Ayo lanjutkan, ayo tingkatkan program kerja yang ada untuk Malinau bersama Wira. Ayo kita lanjutkan program yang sudah ada, itu Pro Rakyat. Tuh, Mbak Vivi, rutinitasnya apa? Usahanya apa aja? Oh, kalau saya sendiri itu di kuliner. Oh, kuliner. Iya, Di Prosehat atau bagaimana? Enggak, catering Kak. Oh, Di rumah sendiri, home industry. Berarti belum punya tempat ya? Belum. Masih- Rencana ini kita sudah punya tempat di Siring seberang. Wow. Sekalian aja sampaikan di Oh, mana. iya. Kita mau buka. Oh iya ya, sekalian Iya, promo sekalian kan ya, promo. lumayan lah nih. Rencana buka di mana? Di Siring seberang dekat Taman Jajok. Oh, Taman Jajok. Iya, di situ. Ini kita lagi renovasi, mau buka baru dapur kulo gitu. Wow, dapur kulo. Iya. Jadi kuliner aja ya? Iya, kuliner. Terus ada sewa baju, baju adat, baju profesi kayak gitu. Itu waktu Irau kemarin seperti apa baju adatnya? Ramai? Lumayan rame. Soalnya waktu pembukaan kan ada ada acara Irau, itu pembukaan Irau, lumayan dapat itu banyak. Wah, dapat cuan banyak. Iya, selain di kuliner dapat juga di baju persewaan. Wow, kayaknya Irau kemarin para pelaku UMKM nih panen banyak ya. Untung banyak. Oke, terima kasih Kak. Lanjut ke Mas Bro. Apa aja usahanya nih Mas Bro? ya untuk saat ini yang kami geluti itu yang pertama ada di kuliner, kemudian juga ada budidaya ikan air tawar ya, ada kolam lele bioflok yang mulai kita kembangkan juga untuk ke depan. Nah untuk fokus saat ini sih memang saya di kuliner jajanan ya, makanan ringan ya, berupa tahu bakso. Wah, ada di depan kita nggak sih ini? Ada di depan kita loh. Ini tahu bakso satu-satunya yang ada di Malinau gitu ya. Wow. Sudah kita jalankan itu sebenarnya sejak lama 2012 lalu, cuman kita tidak serius. Oke. Nah kita serius itu mulai sejak pasca pandemi tahun 2020 pada waktu itu ada program pelatihan 100 hari kerja. Nah kita ikut di sana. Nah setelah itu kita berani untuk membuka outlet. Nah seperti itu. Nah kemudian di tahun lalu kita ada kompetisi wirausaha yang milenial itu, dan alhamdulillah kami mendapatkan modal usaha dari program yang juara. Jadi dari program itu kita bisa mengembangkan, kita punya booth kontainer saat ini yang di Jalan Panembahan seperti itu. Jalan Panembahan. Selama Irau bagaimana omsetnya? Meledak. Meledak banget ya. Karena kalau dari gitu. Kak Evan tahu nih, Mas Yusuf itu kenapa saya bisa tahu
produknya ini karena teman-teman bilang pas lagi lapar bilang ini aja coba aja Mas Yusuf punya tahu. Mas Yusuf punya tahu yang mana? Disaranin nih dikasih ke tempat ini dan ternyata emang seenak itu. Kita nggak nyangka, saya pikir beliau dari luar Malinau, ternyata ini produk Malinau. UMKM Malinau juga luar biasa. Ya, jadi saya cerita sedikit ya terkait dengan kenapa saya berani mau ngemas produk saya ini gitu ya. Jadi kalau dulu sebelum 2020 itu saya kemasannya tuh masih pakai mika. Saya dari rumah ke rumah tawarin nih siapa yang mau beli, karena dulu kan kita ngambil momen bulan Ramadan nih, bulan Ramadan orang mau buka puasa, kadang pesan nih saya antar. Nah, ketika 2021 saya berani mengajukan usulan program ke RT, karena di Malinau kan ada program RT bersih. Kita ajukan, Pak, bisa nggak untuk bagaimana pengembangan usaha ini, usaha saya ini bisa berkembang. Salah satunya minta dibantu untuk kemasan. Dan pada waktu itu kami dibantu kemasan dari RT itu 2000 pack. 2000 kemasan seperti ini. Dana RT bersih. Ya, dana RT bersih. Wow. Ya, jadi dari RT diberikan kemasan ini sebanyak 2000, dari situlah kemudian karena di kemasan itu kita cantumkan nomor handphone, WA dan lain sebagainya. Dari situ kemudian banyak pelanggan. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Malinau ini, ya dalam hal ini pimpinan Pak Bupati Malinau, Pak WMP, itu peduli sekali dengan pelaku UMKM gitu ya. Jadi bagaimana beliau memfasilitasi tempat untuk teman-teman yang aktif di Proses Sabtu dan Minggu, kemudian pelatihan melalui OPD dinas itu rutin dilaksanakan. Mas Soro ini salah satu contoh anak muda atau pelaku UMKM itu yang bisa memanfaatkan dengan baik program dari pemerintah. Yes. Dia pertama apa? Mulai dari RT bersih. Mungkin orang banyak belum tahu bahwa ternyata RT bersih juga bisa digunakan untuk mensupport para pelaku UMKM. Iya, Kalau Kak Yanmar baru dengar juga Baru dengar. Saya kira untuk kebersihan. Kalau pikiran awam ya RT bersih. Oh, itu untuk membersih kebersihan, sanitasi, bener. perumahan segala macam. Ternyata bisa lebih luas peruntukannya. Jadi di program RT bersih yang ada di Kabupaten Malinau, dan itu mungkin satu-satunya di Indonesia program RT bersih ini, itu semua bidang dikuatkan di sana, dimulai dari bawah. Jadi mulai dari si ekonomi, kemudian ke masyarakat sosial dan lain sebagainya, kebersihan itu ada di sana. Jadi RT bersih bukan hanya sebatas kita berbicara lingkungan yang bersih, tapi lebih bagaimana warganya itu dia melek juga dengan ekonomi. Kak Evan, kalau lihat Kak Soroni ya, karena tadi beliau orang yang bisa melihat peluang. Ini keren banget ya buat teman-teman di luar sana yang bingung, aduh mulai dari mana? Silahkan ikut musembang. Jangan tanya mulai dari mana. Nah, di tahun 2024 ini, di awal-awal nih bulan 3 tidak di bulan 4 itu kan ada musrembang nih. Yes. Jadi warga Malinau nih jangan sungkan-sungkan untuk hadir di sana, karena ide dan gagasan kita itu dibutuhkan nih oleh pemerintah untuk mengusulkan apa sih kira-kira gitu kan. Jadi tidak perlu kita cerita di Facebook, nggak perlu. Nggak di perlu. musrembang itu. Datang aja ke Tularkan musrembang semuanya. gitu ya. Musrembang, asal kamu bisa mempertahankan gagasanmu, usulanmu nih apa. Ketika dia bermanfaat untuk lingkunganmu, untuk dirimu, ya silakan usulkan gitu, karena pasti dari warga yang ada di lingkungan RT tersebut pasti akan mendukung gitu. Jadi dilihat ini kira-kira apa nih gitu ya. Suarakan pada tempatnya. Iya benar. Iya, suarakan pada tempatnya, bagus banget ya quotesnya. Kalau mau suarakan ke Facebook nggak ada yang tahu ya. Nah, Pak RT, karena Pak proses Kades juga. pemerintah bukan di situ. gitu Iya. ya. Proses Ikutilah pemerintah ada di proses pemerintah. musrembang. Musrembang. Karena kan usulan dari RT nanti kalau sudah usulan di RT masuk prioritas, sudah tinggal tunggu tahun berikutnya untuk disahkan menjadi APBDes, tunggu saja waktunya seperti itu. Wah. Semua akan indah pada waktunya. Ada prosesnya gitu ya. Tidak hari ini usul Pak, saya hari ini usul, Oh, besok enggak, jadi enggak. enggak, ada prosesnya. Oke, ini keren banget ya Kak Sore ini ya, memanfaatkan apa yang ada di depan mata. Yo, iya. Bener. Emang kalau mau jadi pedagang tuh harus kayak gitu. Apa aja nih yang bisa jadi cuan? Iya. Kalau nggak jadi cuan, mendukung kita mendapatkan cuan. Ini luar biasa loh teman-teman. Ini bisa ditiru. Kita masuk dulu ke Kak Yanwar. Iya. Seru. Berasa muda nih. Karena dikelilingi orang-orang Iya. Iya. Kak, sebelum kami masuk terlalu jauh nih, Iya. kita pas pelan-pelan. Iya. Seperti apa cara BPS membuat sebuah data tabel, cara mereka survei BPS itu seperti apa? Karena ada mungkin kadang netizen bilang ABS saja Ya, tuh lah kan, betul. senang gitu. Nah, apa Betul. memang seperti itu Kak? Atau bagaimana dia Kak? Oh, enggak, jelas enggak. Kalau tekanan dari BPS, mungkin di sini masyarakat kalau setiap sensus itu semua rumah pasti didata.
door to door dengan anggaran yang cukup besar, hitungannya M namanya anggaran. Itu sensus ya. Itu sensus. Kalau survei itu hampir di seluruh kecamatan dapat, tetapi tidak semua desa dapat karena kita keterbatasan anggaran. Nah, untuk ekonomi sendiri itu kita berfokus pada usaha-usaha dan rumah tangga. Kita ada beberapa survei, namanya survei khusus. Itu kalau di total ya BPS sendiri itu ada ratusan survei, baik dengan sampel usaha, sampel rumah tangga, maupun sampel perangkat daerah, semuanya ada di BPS. Kalau sensus memang kita kadang 10 tahun sekali, 3 tahun Artinya sekali. sudah ada rumus tersendiri. Oh, sudah ada. Dan dulu kemarin pada waktu COVID kemiskinan naik, ya udah kita sampaikan naik. Kalau secara strukturalnya BPS ini di bawah pemerintah kabupaten atau bagaimana nih? Wah, kami lepas. Kami langsung dari pusat. Oh, bukan partnerannya. Bukan dari pemerintah daerah. Provinsi enggak nih? Nah, jadi kita itu langsung arahan dari BPS RI pusat, termasuk juga kewenangannya BPS itu langsung di bawah presiden, bukan di kementerian. Jadi memang kita menjaga independensi di situ. Oh, berarti lebih BPS ini perannya juga mengevaluasi kinerja pemerintah. Bisa dibilang gitu juga berarti ya. Ibaratnya apa ya? Ibaratnya kita itu memotret lah. Oh iya. Kamu bener apa enggak sih pembangunan selama ini gitu. Kan beberapa kali juga kita ada perlambatan ekonomi, ya kita sampaikan perlambatan ekonomi. Beberapa kali juga pengangguran sempat meningkat, ya udah kita sampaikan pengangguran meningkat. Ya berarti by data tadi. Berarti bukan ABS. Bukan ABS. Itu guys, jadi bukan ABS. Bukan ABS. Kalau ABS turunin aja terus itu akan. Iya, bener banget. Nah, menarik tadi ke Evan, tadi sempat disinggung soal pengangguran. Nah, dari BPS sendiri, bagaimana sih dampak dari UMKM, meningkatnya UMKM di Malinau dengan peningkatan atau apakah terjadi peningkatan atau penurunan nih selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Malinau, Bapak lihat sendiri? Kalau dari penganggurannya ya, itu memang Malinau itu turun drastis di beberapa terakhir ini. Tetapi yang perlu dicatat itu adalah tanda kutip ya, itu adalah pola yang terjadi jika dia itu wilayahnya berbasis pertanian. Karena wilayah berbasis pertanian itu biasanya memang penganggurannya lebih sedikit. Next time ada podcast membahas tentang status pertanian atau tentang petani milenial segala macam. Kita siap. Menarik banget itu Kak. Ya, pernah ada survei enggak seberapa pengaruhnya kemasan ini terhadap penjualan UMKM-nya? Belum ya. Tapi memang kita pada bulan Agustus September kemarin pas banjir waktu itu, kita ada yang namanya pendataan lengkap usaha menengah kecil mikro dan koperasi. Nah, pendataan itu secara sensus. Jadi setiap usaha kita saya nggak tahu apakah petugas kami sudah datang. Iya, ada petugas. Pakai HP dia. Iya, langsung aplikasi. Nah, ini bukti kami nggak ABS ya, Mas. Oh iya. Berarti HP itu bukan lagi WA deh. Iya, bukan. Jadi sambil nanya jangan dikira ini saya ditanyain malah main HP. Oh iya, isi. Kita beberapa sudah mulai menggunakan HP. Jadi kertas itu khususnya daerah kota ya yang sinyalnya bagus ya. Kita beberapa pendataan yang ringan itu pakai HP. Tapi kalau pendataan yang agak berat, tebal itu biasanya kalau HP nanti malah servernya down di jalan. Nah, kemarin kita melakukan pendataan lengkap UMKM. Itu memang beberapa pertanyaan itu memang mengarahnya kepada karakteristik UMKM tersebut. Kapan berdiri, berapa omset, termasuk berapa omset, kemudian termasuk juga jumlah pegawai, pegawainya itu lulusan apa, cukup lengkap juga itu kan, termasuk faktor produksi dan seterusnya. Nah, itu memang dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang meminta dari BPS melaksanakan pendataan. Biasanya pendataan dengan tipe seperti ini itu nanti database-nya itu akan diserahkan kepada kementerian. Kemudian kementerian akan membreakdown ke dinas-dinas yang terkait. Nah, kemudian program apa yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah nanti mereka akan ngambil dari karakteristik UMKM mereka masing-masing. Ternyata modalnya terlalu kecil nih UMKM di Malinau. Sudah ada potretnya. Jadi tinggal dipakai aja. Harapannya sih itu cepat selesai untuk pengolahan finalisasinya ya. Potret. Nah, jadi memang tadi bukan ABS. Ya, bukan ABS. Jadi potret ya supaya bisa membantu pemerintah. Itu luar biasa. Keren banget nih. Ada data perbandingan nggak Kak
dari UMKM? Mungkin peningkatan UMKM dari tahun sebelumnya dengan terbaru, apakah ada? Kalau secara jumlah memang tidak terlihat di kami, tapi kalau secara kategori itu nilai tambah itu ibaratnya uang yang beredar dalam proses pendataan UMKM itu kita bisa melihat dari beberapa sektor usaha, ada industri pengolahan. Uang beredar tuh uang apa maksudnya tuh, Pak? Uang beredar tuh semisal nih, ini Ya. Biar teman-teman paham ya, uang Paham beredar ya. itu apa gitu Uang nah. beredar ini apa nih maksudnya? ini satu SKS sendiri nih. Namanya produk domestik regional bruto. Dia adalah nilai tambah suatu produk, semisal Ini 35.000. ini 35.000. Ya. Nah, tapi masnya kan beli tahunnya berapa, beli berapa, semisal contohlah dia itu Tahu misalnya ada lagi Baksonya, dagingnya, ada daging segala baksonya. macam, Ada bumbu segala ibaratnya macam. dari 35.000 itu 15.000-nya adalah bahan mentah. Nah, nilai tambahnya 20.000. Nah, itulah yang dipotret oleh BPS, 20.000-nya. Oh, Jadi kan ini kan baru tahu ya. Nah, tahunya sendiri, pengusaha tahunya sendiri itu juga terlihat dari ya, apa? dari kacang, dari ya. kacangnya Ya, apa? ya. Kacangnya dan segala macamnya 2.000, dia jualnya 7.000, 5.000-nya nilai tambah. Nah, yang beredar itu nilai tambah itu yang dimaksud ya, bisa kalau bahasa kasarnya keuntungan lah, profit lah. Tapi kan itu belum dikurangi sama faktor produksi, tenaga kerja, listrik segala Iya. macamnya. Nah, itu tadi sektor-sektor yang berhubungan dengan UMKM itu mengalami peningkatan pertumbuhannya. Kelihatannya memang naik, terlihat di beberapa tahun terakhir, kecuali waktu COVID ya. Iya. Waktu COVID memang jatuh itu kan. Itu mengalami peningkatan. Kadang peningkatannya tinggi, kadang rendah. Kalau peningkatannya tinggi pertumbuhan, kemudian ketika tahun berikutnya rendah, perlambatan. Tapi perlambatan itu tetap tumbuh positif, tapi cuma tidak sebesar tahun sebelumnya. Oke, berapa uang beredar jadi tadi? Hah? Kalau sama pertambangan penggalian ya banyak mas. Nah tapi kalau semisal dia itu untuk UMKM sendiri itu tidak bisa terkategorikan secara detail. Tapi kalau kita melihat itu secara kategori ya, karena banyak datanya nih, saya harus nyari contekan dulu. Ada kan sudah saya siapin contekannya. Untuk khusus industri pengolahan sendiri, untuk nilai tambahnya 100 juta, 1 tahun. lebih, Lebih dari 100 juta. 200 Lebih. 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 Oh, Lebih. wow. Jadi untuk secara keseluruhan aja ya nilai tambahnya itu di Kabupaten Malinau ya Pak di ya? Kabupaten Malinau itu sudah 17 T. Itu Oh. sama pertambangan loh ya, semua loh ya, semua loh ya. Berarti itu apa tadi dibilang? Yang bisa dibilang keuntungan kotor tadi ya? Ya keuntungan kotor 17 T. Nilai tambahnya, Nilai nilai tambahnya. tambahnya. Nah kemudian untuk industri pengolahan sendiri, ini industri pengolahan ya, industri pengolahan itu kan ada yang UMKM, tapi ada yang pengusaha besar, pengusaha besar juga ada. Kafe dan Totalnya itu mencapai 340 M. Itu industri pengolahan. Kalau untuk perdagangan besar dan eceran itu mencapai 659 M. Tapi itu semua ya, semua. Iya. Kita hanya UMKM ya, hanya UMKM. Kemudian untuk penyedia makan minum yang warung makan dan kawan-kawannya tadi, termasuk juga hotel itu 292 M. Nah, tetapi itu semua tenggelam karena pertambangan penggalian yang mencapai 10 triliun. Oh. Jauh, Iya, jauh. iya. Berarti Jauh ya 10 peringkatnya. dari 17 triliun tadi 10 itu triliun didominasi oleh pertambangan dan penggalian. Sisanya baru faktor-faktor Faktor-faktor yang lain termasuk pemerintahan, kan termasuk konstruksi. Konstruksi meskipun anggarannya itu APBN atau provinsi, selama pelaksanaannya ada di sini, itu dia terhitung di sini. Itu sampai itu 2 M. berdampak ya. dampak. Iya, itu dampak. Kita closing statement lah. Kalau untuk Mbak Vivi dulu, ada yang ingin disampaikan enggak untuk pemerintah daerah? Karena tadi Kak Yanwar sampaikan bahwa peran pemerintah itu sangat mendukung untuk Yes. UMKM. Seperti apa? Yang ingin Kakak sampaikan nih? Oke, kalau saya sendiri untuk teman-teman UMKM lainnya atau yang lain, kalau mau usaha jangan takut. Itu yang pertama, konsisten itu ya, yang pasti konsisten. Dan untuk pemerintah itu sendiri kita sangat berterima kasih sudah mendukung UMKM
sudah pengukuhan dan program-program itu sudah banyak. Kalau Mas Bro ada yang mau disampaikan enggak? Mungkin untuk teman-teman pelaku UMKM atau mungkin Pak Bupati jika beliau menonton ini. Ya, tentu hal yang kami sampaikan kepada Bapak Bupati ya selaku pimpinan di Malinau, tentu kami mengucapkan ribuan terima kasih atas program-program yang telah beliau berikan untuk masyarakat Malinau. Itu 5 program unggulannya sudah kami rasakan semuanya. Selain ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang sungguh sangat support setiap kali event, banyak sekali event di Malinau itu UMKM selalu dilibatkan. Olahan gitu ya. Olahan UMKM kita ini sebagai orang yang berdagang ini, besok ada event apalagi gitu ya. Banyak event yang telah diberikan kepada masyarakat Malinau, dan ini tentu untuk menumbuhkan dan membangkitkan UMKM di Malinau. Saya rasa tidak dijumpai di daerah lain, dan tentu yang kemarin kita rasakan aroma-aroma irau ini memang masih kita rasakan sampai hari ini ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita sewa tenan itu cukup tinggi. Nah, kemarin bahkan itu digratiskan untuk UMKM Malinau, dan memang ada yang berbayar yang di Blok C itu, tetapi harganya jauh lebih murah. Gila, sampai merinding loh Kak dengarnya, karena ternyata Kabupaten Malinau perhatian itu sama warganya. Hal-hal kecil ini diperhatikan sebegitunya dan menomorsatukan warganya sendiri. Ini luar biasa sih Kak.